Barang siapa? Suma, berhenti kau bicara, Kurang Kenapa? ajar mulutmu kau. Emosi Islam lagi, tapi jangan mulutnya diturunkan. begitu. Kenapa? Batas Orang itu, Bang. Islam tapi mulutnya begitu. Kenapa emang? Dasar. Iya, Bang Juma ini menyakitkan ini. Dari tadi menyakitkan Bunda. Ajar Bunda, ajar. Memang saya enggak bagus, saya lihat live-nya di suami saya, di HP-nya suami saya. Terus kenapa Kurang saya ajar harus menilai mulutnya. Orang Islam kok harus begitu menanggung mulutnya? derita lu? Bahasanya babi terus. Berhenti kau di situ. Memang kau kurang pemakan ajar. babi. Makanya jangan kau makan babi deh. Kau memang. Jangan kau makan babi. Karena Kalau itu makan babi haram. kenapa enggak usah begitu mulutmu Suma? Kau Iya. itu kurang ajar kau. Terus kenapa Mi Bedeng? Kau kurang ajar? Kurang ajar kau memang kau hina-hina terus- agamanya orang terus. Yang mana yang saya Babi, hina? anu. Mana saya hina agamamu? Mana saya hina agamamu? Buktikan. Apa? Mulutmu kotor. Mana Ini bisa saya hina dilaporkan ini. agamamu? Memang sudah begitu dari sononya kok. Kotor. Tai memang mulutmu itu kau. tidak perlu dibilang busuk. Memang sudah busuk dari sono. Dasar. Apa? Sakit hatimu. Makanya Tidak cari agama sakit. yang bagus. Saya cuma Ajar suka Bunda, bahasa. Bunda ajar Bunda. Saya cuma Makanya- Aku sakit hati sama Bang Juma nih. kurang Ajar Bunda. ajar. Kok kurang ajar? Apa yang kurang ajar? Kau yang kurang ajar. Apanya yang kurang Jelek ajar? namanya coba? orang Muslim. Apa? Mulutmu dari tadi tidak bagus. saya dengar. Ngaku-ngaku Muslim. Urus, Dasar urus kurang ajar. aja, Anjing urus kau, aja anjing. agamamu. Nah, itu lebih bagus. Kau lebih Anjing bagus kau itu. Suma. Ah, saya dari tadi nggak ada Kurang ngatain orang ajar. anjing. Kau dari di sini mau Memang ngejek orang. Makananmu. Anjing. Ya kau anjing. Makanan Kok bukan begitu caranya ngomong? Lah itu kamu Hina sendiri agamanya ngapain? orang. Hina agamanya orang. Sendelo. Ya kau yang kasihan. Kamu tersinggung. Sok-sok ahli agama tapi mulutnya tidak bagus. Ya kamu ngatain saya Caranya anjing dia tadi bagus. apa? Bagus itu. Kau katain saya anjing, Gak bagus. usah kau tipan kamera. Kau yang mancing orang toh. Kan dari tadi kau mulutmu kotor. Ih, kau yang katain saya Kayak anjing suci. barusan. Kayak suci saja kau. Ih, orang bahas agama. Tidak usah kau protes Saya agamanya tanya, orang. apakah Yesus Orang memakan mengharamkan babi, apa babi terserah. atau menghalalkan babi? Kenapa kau emosi? Kau Tidak jawab bagus aja, kau jawab. bicaramu memang kau dari tadi. Kau jawab. Islam tapi begitu cara ngomongnya. Emang Bikin kau kotor siapa? nama Islam kau. Istriku bukan, orang tuaku bukan. Paling kau lonte. Ada kau memang. Paling kau lonte. Ngapain kau? Ih mama. Betul, Loten. Makanya sadar kalian, Loten. Yesus itu bukan yang maha kuasa. Yang diinginkan Yesus kalian patuh pada Yesus. Bukan membuat dia jadi yang maha kuasa. Sebentar. Boleh saya tambahkan Ibu Lagi Kero? Yesus itu katanya apa? Apa kata Yesus? Segala kuasa di surga diberikan. Diberikan. Bang Logika ini Gimana Kristen sih atau konten Islam ini? sih? Saya bingung nih, Bang Logika. Saya ini Boleh saya independen. tambahkan? Saya ini independen. Boleh saya? Ikut Yesus independen, tak terikut doktrin. Boleh. Halo. Ayo, Bentar. Justin. Silakan Bang, silakan. Baik. Mengapa orang Kristen percaya untuk menyembah Yesus? Karena ini ayatnya ya, saya kasih tahu. Sebentar, ini Ya, ayatnya. tapi akui dulu bahwa tadi salah ya tentang sembah itu bukan artinya Tuhan. Baru kita lanjut ke Nanti ganti saya topik. bantah Bang. Nanti Nah, saya bantah. Ya, silakan. Nah, dengarkan, mengapa orang Kristen menyembah Yesus? Ini alasannya. Yohanes 5 ayat 23. Supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Alasannya apa? Alasannya ayat 26. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Jadi karena Bapa memiliki kodrat ilahi, anak juga memiliki kodrat ilahi. Jadi karena Bapa adalah ilahi dan anak adalah ilahi, maka penghormatan pun diberikan kepada kedua oknum tersebut. Terima kasih. Oke, dihormati ya. Betul, kalau dihormati betul, saya setuju kok dari tadi. Jadi kalau menghormati Bapa itu artinya memang menyembah Bapa, itu karena latria. Jadi kalau kita berbicara menyembah tentu ada penghormatan. Tetapi kebicara tentang penghormatan kepada Yesus bukan termasuk penyembahan. Gampang kok Bibel ini, apa susah. Makanya ketika di Yohanes 12:17 apa kata Yesus tentang Bapaknya? Aku naik kepada Bapakku, Bapamu, Tuhanku dan Tuhanmu. Tuhanku dan Tuhanmu. Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku?
Berarti posisi Yesus bukan Tuhan, dia hamba, pekerja. Segala pekerjaan yang diberikan kepada dia, aku kerjakan. Dia karyawan. Saya manajer, Yesus karyawannya. Apa yang saya perintahkan dia kerjakan. Apa yang saya gambarkan dibikin sketch nih, gambar nih, cerita nih. Kamu lakukan ya seperti ini. Dia kerjakan menurut apa yang aku gambarkan, apa yang aku perintahkan. Semua dikerjakan. Apa sih kalian jadi Tuhan Yesus? Ya aku manajer jadi rugi lah. Aku sudah saya gaji Yesus untuk masuk surga karena mengerjakan. Loh kok sembah Yesus? Aku sebagai manajer marah lah. Aku keluar modal besar, gampang kok. Masya Allah Gurunda, maaf Gurunda. Kalau ada Gurunda saya mute dulu. Aduh nggak berani saya. Raja, ya. Silakan Gurunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih adakah orang menyembah manusia zaman modern kayak ini? Assalamualaikum Gurunda. Masih banyak ini buktinya ini. Masya Ini Allah. Allah. Kalian Jangan lanjut, tidak Gurunda. Yesus. Kalian semua nanti neraka semua kalau tidak mengakui Yesus Tuhan. Mereka ini Ya. bukan penyembah manusia tapi penyembah Dia adalah Allah. makhluk Kami yang juga Allah. datang kepada Paulus. Yang kalian sembah itu bukan anak Maria Carolina. Yang kalian sembah itu bukan orang Yahudi. Yang kalian sembah itu yang datang kepada Paulus. Itu yang kau bu- tahu karena kau botol. Lah itu fakta. Itu fakta mau kayak mana? Faktamu, bukan fakta yang kami Itu baca di tertulis di Bible begitu kok. Jangan Itu menurutmu karena dipaksakan. kau nggak tahu. Karena kau tidak Sekarang mengerti. Paulus mengatakan yang Tapi kau datang sok kepadanya. Paulus mengatakan yang datang kepadanya bukan manusia. Tapi bergelar Kristus. Berarti Kristus palsu. Kan begitu. Kalau yang disebut Kristus itu manusia yang diurapi Tuhan. Sedangkan Paulus mengatakan yang datang kepadanya bukan manusia. Tapi Yesus Kristus. Berarti Yesus yang bukan manusia artinya Yesus palsu. Oh, Yesus mendatangi. Hah? Benar. Paulus- Yesus itu Paulus mendatangi Saulus yang tadi Saulus pembunuh umat Yesus. Dia namanya Yesus Saulus. itu Maka Yesus menurut- datang dia dalam bentuk penglihatan Saulus. Bukan Ya. manusia yang datang kepada Paulus. Namanya penglihatan, itu namanya penglihatan ketika Bukan Yesus sudah naik manusia. surga. Berarti yang datang kepada Paulus itu bukan anak Itu Maria. menurut asumsimu, tetapi Paulus yang Saulus mengatakan didatangi itu. melalui cahaya. Dia Makanya Anda tuhankan. dia Karena bukan diperlihatkan manusia. ya. Itu penglihatan loh. Dia Saudara penglihatan itu. Carolina, Bukan. apakah Anda menyembah manusia? Tidak, kami menyembah Yesus. Allah. Dia Allah. tidak. Berarti bukan anak Maria yang Anda sembah. Udah jawab sendiri kok. Yesus itu kan Allah itu datang sebagai manusia. Allah itu datang sebagai manusia, ya. Yesus datang sebagai manusia dan tidak pernah Iya. berubah status sebagai manusia. Tetap aja manusia. Allah itu datang sebagai manusia. Itu Jadi iman dia Anda. tetap Allah. Dia Itu tetap iman Allah. Anda. Itu iman Anda. Enggak, ada tertulis. Kesaksian Ada tertulis. Yesus. Kesaksian Enggak. Yesusnya. Ada Yohanes tertulis 8. di Yesaya 9:5. Wah, Dia itu Bapa yang pandai-pandaian. kekal. Masuk di kitabnya orang ambil Itu materi. sama. Kami memiliki Masuk di kitabnya kitab itu orang dari ambil Kejadian materi. sampai Wahyu. Jadi itu dipotong-potong. Tidak ada Kami memiliki hubungannya kitab itu dari antara orang Kejadian Kristen sampai Wahyu. dengan Jadi bukan, kitabnya bukan Yahudi itu nggak potong-potong ada seperti kau hubungannya, ajarkan nggak itu. ada hubungannya. Orang Ya. Kristen itu cuma mengambil kitabnya Yahudi untuk mencocok-cocokkan sembahan mereka. Itu menurut Enggak ada hubungannya kitab Yahudi dengan orang Kristen. Anda memasukkan pengajaran-pengajaran asing ke dalam kitabnya Yahudi. Pengajarannya. menurutmu. Loh, bukan menurut saya. Coba Anda Yesus baca itu 2 adalah Petrus Allah 2. yang benar. Ya, di luar Baca Yesus 2 itu Petrus iblis 2 yang nomor menyamar. 1. Itu dalil. Sebagaimana dahulu di tengah-tengah kamu ada nabi-nabi palsu. Demikian juga di tengah-tengah kalian. Ada pengajar-pengajar palsu yang memasukkan pengajaran sesat yang membinasakan. Kau pengajar palsu itu. Siapa yang memasukkan ajaran asing ke dalam kitabnya Yahudi? Jawab.
Ayo. Kau lah Mana pengajar palsu. ada? Kau guru Kitabnya palsu. Yahudi itu perjanjian lama. Siapa yang memasukkan kitabnya ke dalam kitabnya Yahudi dan menamakan perjanjian baru? Siapa? Ya Paulus. Paulus yang memasukkan pengajaran-pengajaran yang membinasakan ke dalam pengajaran kitabnya orang Yahudi. Paulus menjual-jual Taurat, tapi dirubah-rubah. Diajarkan menjual kepada kitab itu. pengikutnya. Gitu. Cuma kau lah yang penjual Alkitab itu. Kau penjual Nenekmu kiper. Mana ada? Saya kitabku Al-Quran. Al-Quran saya punyaku. Kau kitabnya Yahudi kau ambil kau tempelkan surat-surat dari barat. Siapa yang memasukkan surat-surat dari barat masuk ke kitabnya Yahudi? Ya orang yang ketemu dengan makhluk yang ngaku Yesus itu. Ya biarin, bukan urusanmu. Ya itu kan sudah mulai kalau udah nangis begitu. Ya bukan urusanmu lah. Mau di apapun diajarkan Tidak Paulus, bisa itu bukan karena begitu urusanmu. masuk pengajaran Anda yang Anda masukkan ke dalam kitabnya Yahudi, begitu ke Indonesia Anda menggunakan istilah-istilah Al-Quran. Itu bahayanya. Gak ada kan menggunakan istilah Al-Quran, gak ada. Kitabmu itu kau sebut Alkitab itu dari Al-Quran. Ya udah kau salahkan LAI sana. Ya Kau berarti salahkan Anda sudah Kristen. salah, kau sudah akui berarti. Enggak ada salah, kami tidak salah. Loh, berarti Anda sudah berkongko-kongko dengan LAI berarti. Tidak, itu yang Nah itu buktinya dicetakkan. ada kata Alkitab kamu ambil. Padahal isinya adalah pengajaran yang menurut Dengar. menurut kitabmu sendiri. 2 Petrus Bahasa 2 nomor itu 1. tidak ada agamanya bro. Iya, Bahasa tapi itu tidak ada agamanya. tapi Dan kau klaim-klaim punyamu. betul, Malu kali bahasa aku pun. tidak ada agamanya, betul. Iya. Nah, karena itulah penyesat menggunakan bahasa-bahasa yang tidak sesuai dengan agamanya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Nah, iya, Karena berarti Anda Alkitab sudah itu mengatakan itu. Berarti Anda sudah Alkitab- melegalkan, Anda sudah mengakui berarti. Anda sudah Alkitab mengakui itu tujuannya adalah untuk untuk nipu orang. Bukan Alkitab Itu tapi tentang sampulnya bahasa. Alkitab. Ya, Isinya itu bukan tentang Alkitab. bahasa. Tapi sampulnya ditulis Alkitab. Kan itu penipuan, penyesatan. terserah. kok terserah? Ajaran Yesus diberitakan di seluruh dunia dan manusia Nenekmu diselamatkan. Itu kiper. yang Siapa terpenting. bilang Ya. perjanjian baru itu ajaran Yesus? Yesus Siapa diberitakan bilang? di seluruh dunia bahwa Yesus adalah tidak Tuhan. mengenal kitab lu. Yesus yang ada, Allah yang benar. Yang Ya. ada nama Yesus itu kalian cuman pakai untuk kalian Yesus jual itu ajaran adalah orang yang- Roma, orang Athena. Ajaran penyembahan terhadap 3 dewa ini kau pakai namanya Yesus untuk kau jual itu Tuhannya Roma Yunani. Gitu. Makanya orang-orang kau Yahudi, mengatakan Paulus ini adalah penyakit sampar yang telah menyesatkan orang-orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab. Gitu Ibu Carolina. Jadi yang Itu kau bagimu, sembah itu. ya, kau sok tahu, kau itu enggak benar Oh yang enggak, kau itu fakta. Enggak, yang enggak. kau sembah, Semua itu yang kau bukan anak katakan Maria. aku Enggak tidak dong. percaya ya. Nah, sekarang kenapa Yesus mengusir Kristen? Itu bukan urusanmu. Nah, itu kan mulai keok lagi. Yesus mengusir bukan orang Kristen ya, jangan kau framing. Tidak Nenekmu ada kata kiper. nenekmu kiper. Kalau bukan Di orang ayat Kristen itu lalu tidak ada perkataan siapa? Kristen. Tidak. Karena yang memanggil Yesus Tuhan cuman Kristen. Tidak ada di Yang ayat itu bermujizat Kristen. mengusir Kamu setan mengada-ngada. pakai nama Yesus itu cuman Kristen. Tidak. Siapa lagi yang bermujizat pakai nama Yesus selain Kristen? Yesus Hei. menyuruh bermujizat ya. Yesus Ya iya menyuruh justru bermujizat. itu untuk Dengar. muridnya. Di Bukan, luar muridnya bukan, bermujizat pakai bukan. namanya itu murid Tidak. palsu, penyesat. Tidak. Itu fakta. Tidak. Yesus berkata, barang siapa percaya padaku, dia juga mengerjakan apa yang kukerjakan. Bahkan melebihi pekerjaan-pekerjaanku ya. Jadi Nah, setiap terus orang yang percaya pada diusir, Yesus akan hanyalah melakukan daripadaku, mujizat. aku tidak mengenal kalian, kalian semua pungut kejahatan. Itu Hei, siapa? yang berbuat jahat kayak kau. Yang berbuat jahat kayak Mana kau ada yang saya diusir. ngusir setan pakai nama Iya, Yesus. bukan. Najis tralala traliru Dengar, enak aja. tralala, dengar. Kau itu, Yesus tidak bekerja. Gantian dulu Carolina. Gantian. kamu itu dalam agamamu, pendetamu. Orang di gereja Ya. mengusir setan pakai nama Yesus. Dalam nama Yesus. Itu kan kalian. Siapa lagi yang diusir kalau bukan kalian? Ya kalian lah. Kalian yang memakai nama Yesus. Tapi namanya doang. Ajarannya bukan ajaran Yesus. Namanya doang kalian pakai.
Makan babi bukan ajaran Yesus. Menyembah Yesus bukan ajaran Yesus. Tidak bersunat bukan ajaran Yesus. Ibadah minggu bukan ajaran Yesus. Makan tidak sunat bukan ajaran Yesus. Tapi kalian pakai nama Yesus. Makanya Yesus mengatakan pada saat dia masih hidup di bumi, apa katanya? Waspadaki kepada penyesat yang datang kepada kalian memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, siapa di luar Yahudi memakai nama Yesus menyesatkan banyak orang? Ya kalian. Carolina lah itu bosnya. Yang paling kuat menyesatkan orang sampai rambutnya geriting. Itu. Kok tuduh lagi orang di luar Kristen yang memanggil nama Yesus Tuhan. Bernubuat, bermujizat, mengusir setan. Ya itulah kalian. Pekerjaan Kau kalian tunjukkan itu dulu kan. ayatnya. Biar ku bacakan ke kau. Bacakan ayatnya berapa. Matius 7 nomor 22, 23. Kau baca itu, pelototin. Yang diusir di situ adalah pembuat kejahatan, bukan melakukan mujizat, bukan penyembuh ya, bukan itu yang Kata ditujukan. siapa? Kataku, itu adalah Orang-orang itu orang itu adalah mengatakan, bukankah itu dulu kami adalah- bernubuat itu pakai adalah namamu? orang-orang. Bukankah Tapi dulu kami bermujizat pakai namamu? Bukankah dulu kami mengusir setan pakai namamu? Dia Siapa itu? mengaku itu. Siapa? Pandai-pandaian Dia ngaku-ngaku. mengaku kayak kalian nanti. Pandai-pandaian. Kayak kalian Mereka- nanti akhir zaman mengaku-ngaku. Pandai-pandaian. Kalian yang mengusir setan pakai nama Yesus, kau tuduh pula kami. Kan memang penipu. Izin bertanya boleh sama Bang Carolina, Suma? Ya, Carolina. silakan. Iya, yang tertib. Nah, kalau nggak tertib saya turun. Nipu Silakan, nih Carolina ini nipu. Oke, Bang Suma Ya, kan gantian. Ya, katanya silakan. ini pernah baca Alkitab ya Bang Suma ya. Dan kelihatannya lumayan memahami juga tentang Alkitab. Ya Bang Suma, aku mau tanya gini Bang Suma. Silakan. Oke, kalau ada orang yang membuat suatu pernyataan yang bertentangan dengan ajaran Yesus, itu penyesat atau bukan Bang Suma? Penyesat dong. Kalau mengatasnamakan Yesus, itu pasti. Bukan. Ada orang yang membuat pernyataan yang bertentangan dengan yang Yesus ajarkan. Itu penyesat atau bukan Bang Suma? Kalau mengatasnamakan Yesus, ya bertentangan. Pasti penyesat. Oh, pasti penyesat ya. Heeh. Oke, kan gini Bang Suma. Iya. Orang cerita. Ya, Yesus mengajarkan bahwa pada hari kebangkitan nanti manusia itu hidup seperti malaikat, tidak kawin-mawin. Nah, ketika ada orang mengatakan bahwa orang pada hari kebangkitan nanti itu masih boleh kawin-mawin, itu sesat atau enggak menurut Yesus? Tidak ada pengajaran Nabi Muhammad di hari kebangkitan kawin-mawin. Tidak ada ajaran Yesus di hari kebangkitan itu kawin-mawin. Ngerti nggak hari kebangkitan? Jangan Anda persamakan hari kebangkitan dengan surga. Hari kebangkitan itu hari di mana manusia dibangkitkan dari kubur. Masa baru turun dari kandang langsung cari betina ayam dong. Di surga itu Yesus menjanjikan pengikutnya Bani Israel mendapatkan 100 istri. Matius 19 nomor 29. Jangan Anda mengatakan surga yang ada di Islam akan kawin-mawin. Anda hantamkan dengan kebangkitan. Kebangkitan itu bukan surga. Di Islam juga tidak mengajarkan hari kebangkitan kawin-mawin. Emang ayam. Anda salah memahami pernyataan Yesus. Pada hari kebangkitan, orang hidup sama seperti malaikat. Hari kebangkitan loh ya, hari kebangkitan. Tidak ada orang bangkit dari aduh sakit pinggangku 2000 tahun ditekan tanah. Nggak ada. Orang hidup keluar dari tanah, keluar dari kematian, bangkit. Masa mau kawin-mawin? Emang ayam? Turun dari kandang langsung cari betina. Orang kawin-mawin itu di surga. Yesus Matius 19:29 Yesus menjanjikan istri kepada pengikutnya yaitu Bani Israel 100 istri. Baca itu dalam original teks, jangan pakai kitabnya yang Lembaga Indonesia, kitabnya si Carolina ini. Jangan. Supaya kalian itu jangan sesat terlalu jauh. Yesus menjanjikan itu. Jadi bukan dijanjikan di hari kebangkitan tapi di surga,
Kalau hari kebangkitan itu hari di mana kita bangkit dari kematian untuk dihizab. Coba Anda baca kitabnya Yesus itu, pengakuan Yesus, Yohanes 5 nomor 29. Manusia dibangkitkan untuk dihakimi. Yang hidup masuk surga nantinya, yang mati masuk neraka. Orang keluar dari tanah dibangkitkan, bukan dikawinkan. Sama seperti Carolina, baru bangun tidur cari suami mau kawin. Jangan. Dan Carolina ini dari cetakannya dari sana, begitu. Jadi jangan Anda salah pahami ajaran Yesus. Di hari kebangkitan tidak ada kawin-mawin. Betul, masa keluar dari kubur langsung, mana Carolina? Carolina, sini Carolina. Oh, nggak ada itu. Orang berurusan dengan Tuhan kok kawin-mawin. Nanti setelah menemukan upah surga, setelah di hari kebangkitan itu dihisap, barulah kemudian ada kawin-mawin di surga. Gitu kawan, ini Carolina pengajarannya memang tidak pernah tidak sesat, selalu menyesatkan orang. Kalau dari kubur langsung cari pasangan, ya. Apalah orang ini. Jadi yang bertentangan dengan ajaran Yesus itu sesat. Gantian, Siapa Yoi. itu? Paulus. Contoh. Gantian. Contoh, coba dengar dulu supaya kau dapat ilmu. Dengarkan. Habis ini kau tanggapi. Yesus berkata, barang siapa yang makan babi dan mengajarkan kepada orang lain untuk makan babi, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit. Matius 5 nomor 19. Paulus Kolose 2 nomor 16, jangan kau mau diatur oleh haramnya babi. Makan, kalau perlu pahanya Carolina makan juga. Itu ajaran Paulus. Bertentangan kan? Bertentangan. Yesus mengharamkan babi, Carolina menghalalkan babi. Bertentangan. Katanya pengikut Yesus, katanya rasulnya Yesus. Kok bertentangan? Gampang kok, gampang kok. Gampang kok, gampang. Udah belum gantian? Kau tuh Ya keluar sudah. terus tadi. Udah. Di mana Yesus mengatakan babi haram? Itu ada Matius ayatnya. 5 nomor 19. Baca. Apa itu perkataan Yesus? Iya, siapa lagi kalau bukan perkataan Yesus? Matius berapa? Matius berapa? Alah, nggak tahu Bible juga sok tanti. Matius 5 ayat berapa? Ayat berapa? 97. Mana ada 97 ayatnya? Ya makanya 19 sudah dibilang ngeyel. Ini Carolina kurasa jarang cebok, makanya kalau ada ditanya tidak mendengar. Kau itu yang tungki. Kau jarang cebok. Dengar dulu. Matius 5 ayat 19 menegaskan pentingnya menaati Alah, kau baca ajaran- lagi judulnya, kau ajaran baca lagi seluruh kayak hukum film. Allah, bahkan terkecil, ya. Hmm. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah, tidak ada kata babi di situ ya. Mulutmu itu menambah ayat kitab. Dengar. Barang Gantian. siapa yang Gantian dulu. meniadakan Dengar dulu, dari gantian. Taurat, dari Dengar. Taurat, Tapi tidak ada meskipun babi di yang situ. paling Mulutmu terkecil, kayak babi memang. lalu tidak ada babi mengajarkan itu. kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina. Itu kata siapa? Kata Yesus. Gantian dulu. Kau Makanya ngomong kau rajin cebok. Kau yang cebok, mulutmu tuh kau cuci, kau tutupi. Baca Dengar dulu, cepat. ini ya. Ah, Di sini ya. tidak ada katanya kata babi di sini ya. Hukum Taurat yang dibilang Tuhan Yesus itu. di Tidak situ. ada kata hukum di situ. Ya. Taurat. Iya, hukum Taurat ini. Tidak ada kata hukum. Taurat Aku bacakan. doang. Ada ini. Itu kata hukum penambahanmu, Carolina. Ini ayatnya, aku tunjukkan kau. Itu penambahan Bible. Mana ada lai itu? Lembaga Bible Indonesia itu agak-agak geleter sedikit. Nah, nggak ada di sini. Sini ya. Tidak bacakan ya. ada kata hukum. Itu Taurat. Bahasa Yunaninya Dengar dulu nomos. hukum Taurat, hukum Taurat. Tidak 10 ada hukum Taurat kata itu. hukum. Nomos. 10 hukum Taurat. Enggak, 10 kau hukum Taurat. tambah-tambahin lagi. Memang Ini penyesat ayatnya lah ini memang ini. jelas. Ada yang bisa buka Karemal enggak? Kasih lihat matanya orang ini. Biar lurus rambutnya. Siap, Guru. Nah, Siap. jarang cebok ini orang. Makanya dia susah kalau diajarin. Benar-benar babi. Matius Aku dulu. 5, 17, Aku dulu yang baca. Aku dulu yang baca. 19 Dinda. 15.
Carolina. Jospen aja nggak makan babi ini Kristen ini. Hei, Yesus mengajarkan bukan apa yang masuk dalam mulutmu yang menajiskan tubuhmu Itu ya. tentang cuci tangan itu Carolina. Itu Jadi, tentang cuci tangan. Makanan itu tidak membawamu ke surga atau ke Alah, neraka. banyak Makanan cerita. tidak Itu tentang cuci menentukanmu tangan. masuk ke surga, ya. Itulah bukti Nah, mendasar Kristen ini dengar dulu. penentang Yesus. Ketika antikristus. ketika murid Yesus diperlihatkan semua berkaki 4 boleh dimakan. Ya, Nah, itu ada ayatnya. narasinya Lukas itu. Ya, tetap Narasinya ada. Markus. Itu Jadi Markus yang larang. Nah, itu semua yang tengok dulu nih. dikatakan Allah halal tidak boleh dikatakan haram ya. Eh. Kau jangan mengada-ngada kau. Peter, kau lihat dulu ini. Tuh. Oke, Ada nggak di situ sini kata hukum? kelihatan ya. Perintah hukum dalam terjemahannya perintah hukum Taurat. Tetapi coba diklik. leksikonnya hanya Hukum Taurat itu. 1785. Apa yang tertulis di situ? Di sini original teksnya entole. 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 Perintah itu entole. Kalau yang Hukum 16 Hukum Taurat. 1646 ini elotikos paling hina. Oh, nggak ada gurunda. Makanya nggak ada bilang babi situ ya. Kamu buat aja. Nggak ada Tauratnya, nggak ada Matius ini 19 itu dikatakan jelas di sana Tidak kata ada nomos. babi, tidak ada babi. Kamu tambah-tambahin. Kata nomos Nomor. itu jelas di situ tertulis. Ada, Hukum tidak Taurat ada. terjemahan, tapi tidak ada Tidak kata ada. hukum, cuman Taurat Oh, doang. ini 3738 ini. Itu lu. Oto. Nggak ada juga. Nggak ada. Nggak ada. Jadi cuma Pandai-pandaian memang. terjemahannya panjang tapi satu leksikon saja. Nggak ada. Perintah hukum Taurat nggak ada. Taurat 10 hukum Taurat itu nggak boleh ditiadakan. Memang nggak Tidak boleh. bisa. Tapi sekarang masih Nggak ada kau pila-pila sena perut kau. Karena kau yang suka menamakan- makan Nggak ada, babi, nggak ada, kau nggak pila-pila ada. nggak ada, Babi. nggak ada. Jangan Nggak ada, nggak ada. kepandaian. Kamu yang Tidak berpandaian ada. namanya babi. Tidak ada babi di tulisannya di situ ya. Hei, Kamu jangan dalilnya menyesatkan umat. jelas di situ. Tidak ada, hei, mana Karena babinya, itu mana babinya? siapa yang meniadakan Kau baca salah dulu, satu ada babinya nggak? perintah Taurat, salah satu perintah Taurat, Kau tidak ada kata nggak hukum. adanya, Tidak ada Tidak kata ada, hukum di tidak. situ. tapi tidak ada kata babi di situ. Kau kan Iya. tambah congormu itu. Buka aja congormu. Haramnya babi itu perintah Taurat atau bukan? Hukum Ja- Taurat itu 10 hukum Taurat. 10 hukum Taurat. Nenekmu kiper. Pandai-pandaian kau. Imamat 11 nomor 7. Jangan kau Bacakan makan ke kau. babi. Jangan kau makan babi karena itu haram bagimu. Itu perjanjian lama, Bang. Itu di Memang Taurat kan kata Yesus. Juma. Jangan kau. Tapi di perjanjian baru sudah Perjanjian diperbarui lama. kedatangan. Itu maunya kalian. Itu Yesus tidak mengenal perjanjian baru. Karena itu siapa Kenapa yang tidak meniadakan perjanjian baru? salah satu perintah Di mana Taurat. dalilnya Yesus tidak mengenal? Di perjanjian baru lah. Perjanjian Iya. baru banyak dituliskan oleh wartawan. Tapi Di Yesus tidak perjanjian mengenal. baru Yesus datang. Yesus tidak mengenal buku perjanjian baru itu. Yesus tidak Kenapa kenal. dinilai? Jangan dinilai. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah dari Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkan demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat terhina di dalam kerajaan langit. Nah, pertanyaannya, apakah haramnya babi itu bagian dari Taurat atau bukan? Silakan Pak Jospen dulu. Pak Jospen dulu. Dijawab Pak Jospen. Aku dulu. Sebentar Aku dulu ya. Jospen dulu. Jospen dulu. Jospen. Gantian Jospen belum bicara. Silakan Pak Jospen. Ya. Apa rupanya? Enggak, silakan. Ya, pengharaman makan babi. Oh iyalah, tetap masih berlaku itu. Itu pintar. Sekarang saya Pinter ya. muridku, pinter. Bang Juma, nggak Ah. cuma babi yang haram, berkuku belah, kambing pun Nggak haram. ada urusan, berkuku bukan belah. itu. Bukan itu Itu. yang kita sedang bahas. Di perjanjian lama Saya itu berkuku belah. mengatakan Bukan antara babi, pengajaran berkuku Yesus belah. dan pengajaran Paulus itu bertentangan. Itu pernah kau hilangkan, berkuku belah. Ya, Kami lele bukan pun, penganut ikan lele pun Taurat. haram. Dengar dulu. Dengar dulu. Ikan Kami lele bukan pun penganut haram. Taurat.
Kami Ya, bukan ikan lele, penganut ikan Taurat. lele. Tetapi Kami hukum bukan penganut Taurat. itu semua haram, Mbak. Kami bukan Kambing, penganut Taurat. Kami bukan Yahudi. sapi, Taurat itu pun itu hanya haram. untuk Bani Yakub. Jadi itu pun Kalian haram. aja Dan yang kau khususkan teman nyamar-nyamar babi. jadi Nah, Bani Yakub. Kau itu mengkhususkan babi aja karena kau Saudara-saudara, suka babi kan. Taurat itu hanya untuk Bani Yakub. Kalian bukan Bani Yakub. Kalian hanya Mau- menggunakan itu bukan kitabnya urusanmu. Yahudi Yang penting untuk kalau menjual makhluk goib yang bernama Yesus yang kau sembah itu. Tadi menenggol tentang haram. Jadi nggak cuma babi yang haram. Saya silakan. menjelaskan Ya. perbedaan pertentangan antara Yesus dan Tidak. Paulus pendiri agamamu. Nggak usah kau lari kemana-mana. Ini tentang Enggak haram usah tadi, lari tentang kemana-mana. makanan Kan haram. itu memang bahasannya. Masalah haram tadi kau fokus. Iya, ya. Yesus mengharamkan babi. Tidak ada. Itu Tidak ada dalilnya Matius perkataannya. 5:19. Tidak ada Lukas situ tulisan babi. 16. Tidak Lukas ada di situ 16 tulisannya nomor babi. 17. Lebih Tidak mudah ada tulisan langit dan babi. bumi. Tidak ada Lebih tulisannya mudah, babi situ. Kau lebih tebak. mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Itu dalilnya, pengakuannya Yesus. Yang kau rubah lagi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah dari hukum, meskipun yang paling terkecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menempati tempat terhina. Tempat yang paling hina di dalam kerajaan langit. Kau lah Apa itu itu? yang hina itu kau. Neraka. Kau lah itu juga kau. Kasihan kali, Setiap Bah. ditujukan. Setiap yang ditujukan. Kasihan Carolina. Kau yang Carolina. ditujukan itu Juma. Masih Dengarkan, ada makanya bertobat kesempatan untuk kau Masih ada bertobat. kesempatan bertobat Tapi kau kau Juma. tidak mau mendengar. Gantian Carolina, gantian. Jelas loh di situ. Siapa yang meniadakan hukum meskipun yang paling terkecil. Ayo. Hukum apa yang dimaksud? Taurat. Maka dia akan menempati tempat terhina. Yang paling terhina di kerajaan langit alias neraka. Kalian gak takut? Kalau saya sih kasihan sama kalian. Katanya pengikut Yesus, tapi malah mengikuti Kenapa Bang ajaran yang kasihan lihat menentang. kami, Bang? Kenapa Bang kasihan lihat kami? Iya kasihan lah karena kalian sudah jelas di neraka tempatnya. Abang sudah yakin abang ke surga? Oh jelas dong, saya kan Islam. Yes. Oh gitu. Oh, Hanya pewaris orang. surga Firdaus. Oke, Kayak mana? Bang. Hmm. Bang, Hmm. hanya orang kalau abang merasa tidak punya dosa, Siapa maka bilang? abang kuakui abang masuk siapa surga. bilang? Siapa bilang Kalau saya? abang tidak punya ngomong dosa sama sendiri. sekali lagi, abang kuakui masuk surga. Tetapi kalau abang tetap punya dosa, saya tidak yakin abang masuk surga. Tuhanku maha pengampun, mau kayak mana? Lah, Tuhanku maha pengampun. ya kalau masalah lari ke Tuhan, ya juga Tuhan kami maha pengampun, abang. Maha pengampun kok mati. Harusnya Bang. dia ampuni Dia aja dari mati langit. itu Ngapain di dia turun ke dunia. bumi mati? Kalau dia maha pengampun, ada-ada aja. Bang, dia mati di dunia. Tetapi Apa kan itu? hidup kembali. Maksudnya apa? Tuhan mati di dunia. Maksudnya apa? Ajaran dari Karena mana dia- itu? Karena gini, Ajaran tap- ajaran tapi dari mana gini. Tuhan mati? Kutanya dulu, ajaran dari mana Bentar. Tuhan mati? tapi kalau kita tanya jawab ini, jangan nyerocos ya Bang, satu-satu ya. Saya tanya, ajaran dari mana Tuhan mati? Ajaran dari Alkitab kami, ajaran Wah, Kristen, itu pengikut Yesus. itu jawaban kepepet. Harusnya Anda menjawab dari Yesus kah atau dari Elohim? Loh, kan abang bertanya, saya jawab. Hak saya dong menjawab apa yang Iya, saya pertanyaan saya, ajaran siapa Tuhan mati? Yesus atau Bapa Elohim? Atau Ajaran akal-akalan Bapa. Kristen? Ajaran Bapa Elohim. Coba di konsepnya Bapa mana Elohim. kitabnya Yahudi mengatakan bahwa Tuhan bisa mati? Di kitab mana? Kalau masalah abang bilang nanti dibuka kitab, saya tidak ingat di kitab mana. Tetapi saya Nggak tahu ada. ini Memang nggak konsepnya ada. Allah Bapa. Nggak Allah ada Elohim. Tuhan. Tuhannya Yahudi itu maha hidup. Ngerti maha hidup nggak? Iya, sekarang gini, abang bertanya, saya jawab. Abang jangan Sekarang menyangkal gini. penjawaban saya. Iya, Itu karena tidak kan ada di Bible. keyakinan saya. Anda nggak dibiarkan menipu di sini. Ini bukan Loh. gereja. Saya tidak bermaksud menipu. Lah, Dan mana ini- dalilnya di dalam dan kitabnya ini juga Yahudi? tidak Elohim, masjid. Elohim Ini mati tidak mana? masjid. Untuk Ini mana? toa-toa terus, ini Mana tidak masjid. dalilnya?
Makanya gereja tidak pakai toa karena malu kalau didengar orang ajarannya. Masalah tua-tua itu kita punya agama yang 1000 agama termasuk di dunia. Kita harus menghargai agama lain. Jangan Menghargai bukan begitu caranya. Kalau ajaran agama Anda agama benar, tidak ada rasa malu untuk menyampaikan itu kepada siapapun. Sekarang coba berani nggak pakai toa? Berani nggak pakai toa? Makanya abang bertanya, saya jawab dengan keyakinan saya dan pengetahuan saya. Saya bertanya, Anda menjawab. Tapi jawaban Anda penipuan gitu loh. Itu menurutmu karena itu fakta. Kalau bukan penipuan, di mana dalilnya di agama Yahudi Tuhan mereka mati mana? Kalau abang, siapa nggak kenal abang tukang comot-comot ayam. Enggak usah kalau banyak cerita tapi omong kosong. Orang yang mau masuk surga. Enggak usah omong kosong doang, percuma Bu, percuma. Kalau cuma Pantat ayam juga bisa bunyi, kalau cuman bunyi doang. Anda mengatakan sesuatu tapi bohong. Anda mengatakan Tuhan mati. Mana dalilnya? Tuhannya Yahudi mati. Mana dalilnya? Begini seorang nabi. Mana dalilnya Tuhannya mati? Orang Yahudi punya orang yang mau masuk surga. Mana bisa orang masuk surga? Memang bahlul umat Paulus. Diminta dalilnya. Mana Tuhannya Yahudi mati? Colotnya sana kemari. Itu keiman saya. Itu di dalam kitab saya. Menye. Itu minta dalilnya berapa? Congor babi. Makanya bonengan pakai data. Bahlul pemakan babi. Karena tubuhmu sudah penuh babi. Makanya kau menjawab kayak babi. Gitu. Jawabanmu itu loh. Kita menghargai kamu kalau kau masih waras. Ini jam berapa ini? Di tempatku sudah jam 2. Sempat-sempatnya kau menipu. Sempat-sempatnya menipu atas nama agama, tuyul. Enggak malu dia mengatakan Tuhan waktu di dunia Tuhan mati. Mana dalilnya Tuhannya Yahudi mati? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apalah ini? Mau ceramah? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Tuhannya Yahudi mati mana? Kalau Tuhanmu, Tuhanmu aja. Dan aku bawa Tuhannya Yahudi mati. Karena Tuhan Yahudi mati. Tidak ada itu. Di Ulangan 32:39 jelas. Tuhan itu maha hidup dan maha mematikan. Nah itu baru Tuhan. Tuhan kok mati, tuyul, agama koplak. Ini sudah zaman modern kayak begini. Sempat-sempatnya menipu mengatasnamakan agama. Jam segini masih jual agama tapi bohong. Paulus. Betapa menancap penyesat yang telah kau lakukan terhadap orang-orang ini. Tuhan mati katanya. Dompala. Makanya kurangi cebok pakai ampas kelapa, Bu. Sekali-sekali kalau cebok itu pakai es batu. Jangan tiap hari ceboknya pakai ampas kelapa. Gini jadinya. Koplak. Mana dalilnya? Di dalam kitab. Orang gila. Gimana nggak sesat keturunannya? Asal-asal diajarinnya. Tidak ada dalil, penting Kristen. EGP dengan dalil. Bahlul. Itu namanya bodoh, memperbodoh diri itu. Yesus mengatakan yang satu lagi kan, Matius 5 nomor 19. Sudah dibacakan di situ. Yesus mengatakan barang siapa yang meniadakan, meskipun yang paling terkecil. Dari mana? Dari Torah. Apa akibatnya? Tempat paling hina. Apa itu kalau tempat paling hina? Ya neraka. Apa katanya? Mana ada di situ dikatakan babi. Udah dibilang yang paling terkecil sekalipun. Mana babi? Menghalalkan segala cara untuk membenarkan agamanya yang tidak berdasar. Itulah
Yesus menghalalkan babi loh. Mana? Bukan yang masuk Itu ke dalam sesuai mulutmu. pengetahuan abangku. Itu bukan. Itu sesuai kemampuan pengetahuannya dia. Ya kalau memang pengetahuannya masih. Jangan dipaksa pintar. Jangan dipaksa pintar kalau memang dia hanya yang nggak pintar abangku. Ya kalau kapasitas memang gitu, jangan ikut diskusi gitu loh. Jadi penyimak aja di bawah, tap-tap layar. Jangan naik diskusi. Abang Juma macam cewek. Tergantung lawannya. Jangan kayak Tergantung. gitu lah. Kalau memang kita udah pikiran kita tinggi itu jangan kayak gitulah cara Nggak jawabnya. bisa bang, nggak boleh. Nggak bisa. Karena hanya kita segitu. ini, Apaan? karena ilmunya sudah tinggi, maka ada penyesatan orang-orang blow on. Kita juga berarti ikut sombong, blow on. itu namanya sombong. Oh enggak, bukan. Anda harus membedakan. Orang yang berilmu tidak membiarkan apapun itu yang namanya kesesatan Ya, untuk walaupun dia diajarkan punya pada orang ilmu, lain. tapi kita lihat dulu cara ngomongnya kan. Ya jangan sampai Tergantung. Tadi kan bagusnya kita cara ngomongnya, cuman mereka ngeyel. Nah, inilah kan. Makanya kadang kalau orang kayak Begini gitu, aja bang, gak usah nilai saya. Kalau saya buruk jangan dicontoh. Sekarang Yesus menghalalkan babi atau tidak? nggak Itu usah aja. dulu cerita. Ah, Jangan apa kali, jangan tinggi kali, jangan menang aja. loh, bukan menang, ini diskusi. Ini diskusi. Kita ngajarkan yang hak. Kenapa Anda menyembunyikan kebenaran itu? Yesus mengajarkan halal babi atau haram babi itu dulu. Ya memang bagi muslim kan haram. Kalau bagi Bukan kita kan bagi nggak saya, haram kan kan. itu makanya kadang saya jengkel bang. Karena kalian itu mengaku pintar, anak Tuhan tapi blow on. Blow onnya dibuat-buat karena tujuannya mau menipu. Saya kan bertanya menurut Yesus, kok muslim pula. Menurut Yesus, babi itu haram atau halal menurut Yesus. Menurut muslim, babi itu memang haram. Kan tuyul. Inilah kalian ini. Kenapa kalian selalu menyembunyikan kebenaran? Kenapa? Kira-kira yang mempengaruhi kalian dalam tubuh kalian itu Tuhan atau iblis? Menyembunyikan kebenaran. Ayo dijawab. Yesus babi itu haram atau Yesus babi itu halal? Coba. Jujur. Supaya bisa kalian menelaah diri kalian itu pengikutnya atau pembangkangnya gitu loh. Coba, berani nggak? Itu kan untuk ajaran orang Yahudi Bani Israel. Saya tidak tanya untuk ajaran Yahudi atau Israel. Saya tanya Yesus, menurut Yesus babi itu halal atau haram? Itu khusus untuk Bani Israel. Saya tidak tanya itu Yesus untuk siapa. diutus untuk Bani Saya Israel. tidak tanya itu bang. Saya tanya haram. menurut Babi itu haram. Yesus babi Babi itu haram. atau halal. Iya, Gitu loh. untuk Yahudi Bani Israel. Ngaco. Urusan gigi aja terus ini dari tadi. Mau kali rupanya kau gigi ku mau. Gigi ku aja terus kau urus. Kalau nggak bisa diskusi saya turunkan. Gigi aja terus kau urus. Kau mau sembah gigiku juga. Menurut Yesus nih. Bukan menurut saya, bukan menurut nabiku Nabi Muhammad. Yesus. Kalian yang demo gara-gara babi, pertanyaan saya. Menurut Yesus, babi itu haram atau halal? Menurut Musa di dalam Ulangan. Mama. Bukan menurut Yesus. Aduh. Babi haram itu ajaran Musa. Taurat. Aduh. Yesus datang menggenapi Taurat, Nabi Musa pula yang kebawa-bawa. Ya memang itu di Ulangan. Di Ulangan itu Taurat. Nah, itu sekarang khusus menurut untuk Yesus, bangsa Israel. Menurut Yesus gak pernah membicarakan babi haram. Gak ada dalilnya. Matius 5 nomor 19 itu bahasa apa dia di situ? Yesus membahas apa di situ?
Bas. Artinya ketika ada peraturan Taurat di dalam Ulangan itu khusus untuk bangsa Israel. Kita yang bukan bangsa Israel ngapain kita ikut-ikutan? Oke. Coba Anda baca Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Kita di situ siapa? Tidak ada Yesus yang dibicarakan Yesus. Kau bicarakan Kristus. Yang mana kau ini? Oh, jadi yang mati bukan Yesus. Makanya kau membawa dalil udah berantakan di sini. Kita membicarakan yang Yesus disebut yang Kristus. kau bawa Kristus di Galatia. Gimana ya kau ini? Kau bisa berdebat enggak? Yang Fokus disebut lu. Kristus itu siapa di situ? Paulus. Kristus itu esensi. Bukan Kita Yesus. sedang membicarakan Yesus, lalu kau membawa Kristus. Yang mati di salib siapa? Nyambungnya di mana, Di? Yang mati di salib siapa? Pak Bom. Pandai Kalau memang debat kalian itu memang berdiskusi itu nyambung, jangan nggak nyambung. Memang kau nyambung. itu dilatih untuk jadi penyesat. Mau Kalau Kristus abang ke, cuma kadang saya mau ketawa sendiri Yesus lah. ke, yang dimaksud di situ siapa yang mati di salib? Tuyul. Pandai-pandai kau nipu. Kristus penipu. itu bukan siapa. Kristus bukan sosok. Kristus itu esensi. Yang Apa mati esensi di salib Kristus? siapa? Yang mati di salib Ambil siapa? pulpenmu biar ku ajari kau dulu. Ambil Ya, pulpenmu. ajarin saya. Yang mati di salib siapa? Mosia itu berbicara tentang esensi keselamatan. Mosia. Udah di mute kan? Hey, Gimana kalian? Biar ku ajari. Ambil pulpenmu. Yang catat. mati di salib itu siapa? Ambil pulpenmu. Jawab catat. dulu. Ambil pulpenmu. Paulus kau suruh hadapi saya. Di dalam Jangan Ulangan kau. 21-22 itu banyak yang kau bawa? orang yang disalib. Tuyul, yang saya tanya yang mati di salib siapa? Debat apa ini? Yang mati di salib siapa? Kau bahas apa? Ya kau bahas apa? Yang Kau mati di bahas salib. Yesus. Yang Kau mati di salib membahas- itu siapa? Paham nggak beda Kristus dan Yesus? Nggak ada Paham urusan tidak? yang saya Kok nggak ada tanya. urusan makanya Yang mati di salib tidak- siapa? Yesus. Gelarnya apa? Kristus. Kan sama ajanya itu. Ini caramu aja untuk nyesatkan orang. Kau menghindar dari kebenaran. Kristus telah menebus kita. Nah, kita ini siapa? Bukan Kristen. cara Yesus. Mute, Udah. Bentar lagi Kau di-kick dibawa, ya, kau nggak dibawa. tahan kau. Kau dibawa. Nggak bisa Makan nyambung. Makan dedak dibawa. Kau makan dedak dibawa. Cepetnya nggak nyambung. Kau makan Bongol dedak sekali dibawa. cepet. Kau makan dedak Saya dibawa. ketawa Kau makan sendiri. dedak. Ya, mudah-mudahan kau Cara tidak seperti bilangnya babi. itu. Kristus telah menebus kita. Kita itu siapa? Kristen, iya kan? Dari apa kau ditebus? Dari Taurat katanya. Kampret. Katanya Taurat untuk Yahudi. Terus kenapa Yesus mati untuk kalian? Dasar bahlul. Gak mau dimaki tapi bodoh. Diskusi naik ke sini tapi gak ada ilmu. Modal kulub. Naik di Komal Islam itu harus punya ilmu. Kenapa? Umat Islam di atas ini itu menguasai Bible. Kau mau lari kemanapun, kau mau larikan kemana materi ini. Kami sudah di luar tumit. Biblemu itu. Jangan kau naik di sini menyesatkan orang. Kristus apa Yesus? Yesus Kristus. Dasar anak Paulus. Bisanya cuman penipuan aja terus dalam mulutnya, hatinya, otaknya. Tidak ada yang terlontar dari mulutnya kalau bukan penipuan. Kristus telah menebus kita. Kita siapa? Kristus siapa? Kristus. Ini mau ceramah, kamu mau diskusi, mau ceramah, kamu diskusi ini. Kristus bukan Yesus. Pandai kau itu lilit lidah kau memang. Terlatih memang kalian itu. Tidak percuma kalian makan babi. Bang Zuma. Ya. Mending makan babi daripada minum kencing unta. Enggak ada yang minum kencing unta. Islam itu banyak minum kencing unta. Siapa yang minum kencing unta? Siapa? Banyak Islam. Mana buktikan. Emang ada onta di Indonesia ini? Emang ada onta? Islam itu minumnya kencing Sekarang unta, kau tunjukkan dalilnya di mana minum Tuhan akan kencing membakar. unta. Dengar. Dengar. Itulah Tolong tunjukkan di mana dalilnya di Bibelnya orang Yahudi Tuhan akan datang membakar orang yang minum kencing unta. Di mana dalilnya? Ayo. Mana?
Saya tunjukkan di dalam Yesaya 66 nomor 17-18 Tuhan akan datang membakar semua pemakan babi. Ayo mampus. Aku Tuhan akan datang membakar semua pemakan babi. Ayo. Kau tunjukkan dalilnya ke saya. Di mana dalilnya yang menyuruh kamu minum kencing unta? Kau yang tunjukkan itu, kau yang menuduh. Dasar Kristen pemakan babi. Karakternya karakter babi. Begitulah karakterku, karaktermu. Hei, makananmu dengan karaktermu itu sama. Asal seruduk. Kau pula yang minta dalil. Kau yang menuduh, kau yang minta dalil. Kan kuplak. Kuplak kau itu, kuplak. Dongot. Orang barat mengatakan dompala kardoba. Daripada kau Zuma. Daripada kau. Kau mau menang diskusi. Daripada kau. Kau naik ke sini pakai ilmu, jangan daripada kau. Diskusi kok menang-menangan. Kalau kami sudah pasti di pihak menang. Kami paham Bible, kalian tidak. Kalian itu cuman umat doktrin-doktrinnya kau. Ke gereja, duduk, dengar khotbah. Pulang, bayar per bulan. Udah selesai. Beda dengan kami. Kami nggak tidur, buka Bible. Belajar kami itu. Supaya jangan disesatkan anak Indonesia ini. Mau naik lagi nih satu ini. Betina ini. Mau ngapain naik betina ini? Mau menyesatkan lagi si Bahlul ini? Dinaikkan yang Kau mau menyesatkan lagi? Kau di gereja, jangan di sini. Di sini orang-orang berakal. Di sini tempatnya orang berakal. Kau di gereja sana. Kau di gereja sana makan ampas kelapa dengan dedak. Jangan di sini. Ini tempatnya orang berilmu, orang berakal. Jangan kau naik di sini kalau ilmumu cuman gaya-gayaan, jangan. Saya ada saran Bang Zuma. Apa tuh? Santai aja Bang. Ya, saya sudah sangat santai. Kalian aja yang bahlul. Kalau mau debat buat umat Kristen ya. Kalau ingin debat bawa data, jangan asal bicara. Nah, saya tadi bertanya, apakah Yesus mengharamkan babi atau menghalalkan babi? Saya kasih data. Apa kata Yesus? Matius 5:19. Setitik pun dari Taurat, meskipun yang paling terkecil, tidak boleh dibatalkan. Berarti nggak boleh dihalalkan sesuatu yang diharamkan Taurat. Tuh dalil. Nah sekarang mana dalilnya Yesus menghalalkan babi? Ditunjukkanlah nanti Matius 15. Apa yang masuk ke dalam mulut? Itu berbicara bukan tentang babi. Itu berbicara tentang cuci tangan sebelum makan atau tidak cuci tangan. Kalian berdemo-demo tentang babi. Yesus sendiri mengharamkan babi. Kan aneh. Ditanya ngeyel. Tolong ya kalau debat gunakan data dan dalil. Nah itu data. Matius 5:19. Nah pihak kalian mana datanya? Yesus menghalalkan babi. Ayo. Buat umat Kristen tolong jawab dengan data. Gitu dong. Pantai ayam juga bisa kayak gitu. Ayo, mana kalian yang jagokan babi nih? Mana dalilnya Yesus menghalalkan babi mana? Coba tunjukkan ke saya. Mana? Yesus itu mengharamkan babi saking bencinya, iblis pun dimasukkan ke dalam babi. Mana dalilnya coba? Ayo buka mulut. Mana Yesus menghalalkan babi mana? Mana? Cuman nyelote aja, celotenya luar biasa. Nipu aja orang. Ini sekarang kita membantu pemerintah mencerdaskan anak bangsa, bukan malah membodohi, menipu anak bangsa, jangan. Demo-demo, orang cuman menertibkan dibilang melarang. Memang, membaca pun tak bisa memang. Lain melarang, lain ditertibkan. Kalau dilarang menjual babi, itu baru melarang.
Ini ditertibkan doang, ditertibkan supaya kalian itu jangan menjual sembarangan. Hargai juga kita ini Islam. Kan kalau pemakan babi biarpun dijual di kutub utara pasti datang sana beli. Janganlah kau sembarangan jual. Udah ditertibkan pun. Kalau kalian juga melarang orang-orang Islam jualan sapi, larang juga. Kalau haram juga sapi untukmu, larang juga. Kalau orang-orang Islam juga sembarangan buang tempat kotoran binatang yang mereka jual, larang juga. Memang gak boleh. Kami pun Islam tidak setuju gitu loh. Ini ditanya mana Yesus menghalalkan babi, pada bingung menjawab. Ditanya dalil nggak ada. Nggak ada dalilnya bang, nggak ada. Nggak ada dalil. Sebelum langit bumi lenyap, kata Yesus, setitik dari Taurat tak boleh batal. Itu kata Yesus. Gimana dong? Kenapa babi itu diharamkan? Karena babi itu daya tariknya memang sangat luar biasa. Babi itu sampai-sampai ada orang Kristen kawin sama babi loh. Kawin sama babi. Saking daya tariknya babi itu, ternyata babi itu menurut mereka kalau dikasih lipstik, kasih anting-anting, cipok-cipok, pakai baju daster, babinya cantik katanya. Kawin dia. Berarti memang daya tariknya. Makanya kalau dalam Islam, la taqrabuz zina. Jangan kau mendekati zina. Karena kenapa? Daya tarik lawan jenis. Itu jangan makan babi. Kenapa? Karena ternyata daya tarik babi itu mirip perempuan juga di mata sebagian dari kalian. Makanya ada yang dikawinkan dengan babi. Itu fakta, itu real. Itu bukan fitnah. Makanya diharamkan. Ada enggak? Jangan kau makan batu. Enggak ada. Ngapain kau larang itu orang daya tariknya enggak ada. Jangan kau makan pohon pisang. Enggak ada daya tariknya pohon pisang. Babi yang sangat luar biasa daya tariknya, makanya dilarang. Jangan kau makan babi. Enak bang, haram. Enak bang, haram. Pokoknya enak. Markus apa? Markus 9. 18 sampai 20 bang. Coba Anda baca. Coba Anda baca kata Markus asisten Paulus. Apa katanya? Coba. Dengan demikian, coba Anda baca. Coba. Sudah lari dia bang. Alah, pandai-pandaian. Taunya itu jurusmu. Markus 9. Memang itu bahas babi. Pandai-pandaian. Jangan lari lah. Markus 9 nggak bahas babi. Jadi teman-teman nggak ada ya yang bisa menunjukkan dalilnya Yesus menghalalkan babi itu nggak ada ya, nggak ada. Nggak ada guru, kan Matius. Sambil sapa-sapa Bunda, kalau Islam saya turunkan, saya naikkan yang Kristen. Oh siap-siap. Aku Islam bang, turunkan aja bang. Ya salam kenal ya abang-abangku semuanya yang muslim ya. Maafkan kalau saya agak tegas bang. Lanjut aja bang. Bukan tegas itu bang, itu nyata. Babi batu ya. Ya biar. Fakta bang. Ya. Vito ini Kristen? Vito? Bukan. Oh Muslim. Oke, dibawa aja bang ya, biar ini. Carolina ini pusing dia di bawah ini. Mana caranya kalahkan Bang Zuma ini ya? Sejenisnya semua itu Darnik Karyano. Ya orang berdata, dia nggak berdata. Mana katanya di situ? Mana tulisan babinya di situ? Lah, udah jelas-jelas ditulis. Setitik pun, meskipun yang paling terkecil, tidak boleh ditiadakan. Barang siapa? Suma, berhenti kau bicara Kurang Kenapa? ajar mulutmu kau. Emosi lagi, jangan diturunkan. Begitu.
Kenapa? Batak Orang itu, Bang. Islam tapi mulutnya begitu. Kenapa emang? Dasar. Iya, Bang Juma ini menyakitkan ini. Dari tadi menyakitkan Bunda. Ajar Bunda, ajar. Memang saya enggak bagus. Saya lihat live-nya di suami saya, di HP-nya suami saya. Terus kenapa Kurang saya ajar harus mulutnya. Orang Islam kok harus begitu menanggung mulutnya? derita lu? Bahasanya babi terus. Berhenti kok kau di situ. Ya, memang kau kurang pemakan ajar. babi. Makanya jangan Makan makan kau, babi makan babi deh. kau memang. Jangan makan babi. Karena Kalau itu makan babi haram. kenapa enggak usah begitu mulutmu Suma? Kau Iya. itu kurang ajar kau. Terus kenapa Mi Bedeng? Kurang ajar? Kurang ajar kau memang, kau hina-hina Terus- agamanya orang terus. Yang mana yang saya babi, hina? anu. Mana saya hina agamamu? Mana saya hina agamamu? Buktikan. Apa? Mulutmu kotor. Mana Ini bisa saya hina dilaporkan ini. agamamu? Memang sudah begitu dari sononya kok. Kotor Tai memang mulutmu itu kau. tidak perlu dibilang busuk. Memang sudah busuk dari sono. Dasar. Apa? Sakit hatimu? Makanya. Tidak Cari agama sakit. yang bagus. Saya cuma Ajar tidak Bunda, suka bahasa Bunda Arab. ajar Bunda. Saya cuma tidak Aku suka. sakit hati sama Bang Juma nih. Kurang Ajar Bunda. ajar. Kok kurang ajar? Apa yang kurang ajar? Kau yang kurang ajar. Apanya yang kurang Jelek ajar? namanya coba? orang Muslim. Mulutmu Mulutmu dari tadi tidak bagus. saya dengar. Ngaku-ngaku Muslim. Pret. Dasar Urus kurang ajar. aja, Anjing urus kau, aja anjing. agamamu. Nah, itu lebih bagus. Kau lebih Anjing bagus kau itu. Kau bilang. Suma. Saya dari tadi nggak ada Kurang ngatain orang ajar. anjing. Kau di sini mau Memang memperbaiki orang. makananmu. Makanan anjing. Ya kau anjing, makanan Kok bukan anjing. begitu caranya ngomong? Lah itu kamu Hina sendiri agamanya ngapain? orang. Hina agamanya orang. Sendelo. Ya kau yang kasihan. Kamu tersinggung. Sok-sok ahli agama tapi mulutnya tidak bagus. Ya kamu ngatain saya Caranya anjing dia tadi bagus. apa? Bagus itu. Kau katain saya anjing, Gak bagus. usah kau aktifkan kamera. Kau yang mancing orang toh. Kan dari tadi kau mulutmu kotor. Kau yang katain saya Kayak anjing suci, barusan. kayak suci saja kau. Orang bahas agama. Tidak usah kau protes Saya agamanya tanya, orang. apakah Yesus Orang memakan mengharamkan babi apa babi terserah. atau menghalalkan babi? Kenapa kau emosi? Ah, Kau tidak jawab aja, bagus kau jawab. bicaramu memang kau dari tadi. Kau jawab. Islam tapi begitu cara ngomongnya. Emang Bikin kau kotor siapa? nama Islam kau. Istriku bukan, orang tuaku bukan. Paling kau lonte. Pada kau memang. Paling kau lonte. Ngapain kau? Ih mamamu Ngapain yang kau lonte. nilai-nilai Dia saya? datang, dia datang Pasti mamamu lonte toh. Cuma pasti mamamu lonte toh. Itu kau bawa lagi mamaku. Kau mau perbaiki tapi sifatmu begitu. Mamamu lonte pasti toh. Mamanya Pasti Tuhanmu mamamu itu. lonte kan. Bawa. Mamanya Mama yang Tuhanmu di dibawa-bawa. bibalmu itu pelacur. Mama dibawa-bawa. Jahatnya, jahatnya. Naik memperbaiki tapi diri sendiri tidak bagus. Gimana itu? Saya kan cuma menegaskan di mana Yesus menghalalkan babi sampai mukamu kayak babi gitu loh. Di mana? Perina, Yesus kau turun Perina. Kau bikin rusak debat malam ini kau Perina. Dasar kau gila Perina ya. Turun kau. Datang-datang ngata-ngatain orang tua saya. Lucu. Kalau kau tidak tahan, kalau kau tidak tahan, jangan kau dengar. Karena ini diskusi lintas agama. Yang kau emosi. Nangis dia bang. Iya. Bang Juma diskusi dengan Kristen tapi saya yang emosi sama Bang Juma nih. Kenapa nih saya nih? Kau emosi kan pertanyaanku jelas. Saya dimintai data. Tapi teman-temanmu selalu sembunyikan dan memplesetkan data. Wajar dong. Sebagai orang yang tahu Bible, saya tegur dia. Apalagi mereka bergelar pendeta. Kayak Carolina itu kan katanya pendeta. Dulu kan pertama kali debat sama saya itu pernah secara resmi. Katanya pendeta muda. Diskusi. Dibacakan dalil malah diam pelintir. Kan lucu. Datang kau marah-marah. Kau bawa orang tua, kau katanya saya anjing. Padahal tiap hari kau makan anjing. Suamimu makan anjing. Berarti ada spermanya masuk di tubuhmu, sperma anjing. Anakmu jadi apa dia? Kalau sperma anjing. Anakmu apa? Berarti kau digauli sama anjing. Jangan kau marah. Kan itu fakta deh. Makanya cari agama yang masuk akal, jangan tidak masuk akal. Sakit hatimu kan?
ketawa jangan begitu Bang Juma. Bikin sakit hati nih. Sakit hati nih. Sakit hatimu kan? Makanya cari agama yang masuk akal, yang tidak masuk akal deh. Naik ngamuk di sini. Kau boleh tegas, kasih data, kasih dalil, tegaskan dalilmu. Ini semua kau bantah. Masa temanmu bilang Tuhan mati? Tuhannya siapa yang mati? Tuhannya Yahudi. Minta dalilnya nggak ada. Begitu, Porina. Makanya kalau suami pergi kerja jangan kau di belakang kan. Ini akibatnya. Kau main pakai anjing lagi, kau main sama anjing. Makanya kau marah dari tadi dibahas anjing sama babi. Karena kau sering digauli sama dua binatang itu kan. Iya kan? Iya kan? Izin Gurunda. Iya. Ini banyak yang di bawah komen, Verina ini katanya Islam. Alah. Saya cek barusan, saya cek VT-nya Islam. VT-nya pakai hijab. Nyamar kali ya? Misionaris ternyata. Misionaris. Karena kalau Islam mau memperbaiki tidak mungkin dengan cara-cara seperti itu. Islam mau perbaiki itu pasti dengan cara yang lebih baik, akhlakul karimah. Datang-datang bawa orang tua. Itu nih kalau sering digauli sama asu begitu. Ya kan Verina? Verina, hatinya Peri. Peri hatinya. Buka mic-nya deh. Buka mic-nya deh. Verina itu singkatan Perinya hatinya. Oh, hatinya sering peri nih orang ini. Naik, so cantik. Pansos kapang. Pengikutnya berapa manusia ini? Wih, banyak kali 14 juta pantasan dia naik, orang terkenal dia rupanya. 159. Orang terkenal ternyata. Mereka tidak sadar dengan ininya Gurunda ya. Mereka tidak sadar dengan apa yang mereka lakukan ya. Gimana di Bible itu nyolong sana nyolong sini. Marah-marah si Perina. Kabur. Takut jasa ya Peri. Bodoh. Jimmy, buka mic-nya Jimmy. Baik, selamat malam. Iya pemakan babi mari kalau dibilangi. Saya mau tanya dulu Bunda, apa yang dicolong? Ya banyak lah istilah-istilah Al-Quran kami. Itu kata Allah di Bible itu ya, kalau nggak maling ya ambil dari mana? Enggak, apa yang dicolong? Coba sebutkan. Kata Allah di Bible. Tuhanmu kan Theos bang. Tengoklah sudah Original dijawab Bible. masih bertanya kan. Iyo, kenapa jawab ini? Yang Kau dicolong bertanya. apa? Jelas. Lanjut ke Gurunda. Kamu sudah dijawab. Apa ya? Istilah-istilah Islam diambil Apa masuk itu? ke Biblemu. Alkitab. Apa itu? Alkitab Apa salah satunya. Sampul kitabmu itu bertanya lagi memang bahlul memang. Udah dijawab Alkitab, kata Alkitab itu hasil rampokan dari Al-Quran. Cuma saya tanya dulu ya. Kau kan orang pintar. Kau tanggapi dulu tuh, kau tanggapi Diam dulu kau, Kau tanggapi Diam dulu dulu itu. Kau tanggapi dulu itu hasil rampokan kata Alkitab Kalau itu. Kenapa kau diam? merasa dirampok, Kenapa kau lari? Sebentar. Kenapa Kalau- kau lari? Bahas sebentar, yang biar saya lain. tanggapi, biar saya Kau tanggapi. bertanya, Diam dulu, apa biar yang saya tanggapi. dirampok, apa yang Kalau dicolong. Dia sudah saya dijawab tanggapi, biar saya Alkitab. tanggapi, biar saya Silakan. tanggapi. Jangan kau lari ke Kalau tempat kau lain. keberatan atau umat Islam yang lainnya Keberatan. berani nggak kau menggugat? Berani kau nggak menggugat? Bahlul. Mewakili Islam. Bahlul, itu bukan begitu caranya. Bukan begitu caranya. Coba jawablah. Saya memang pencuri. Kalau kau keberatan saya mencuri, kau lapor. Pret.
Kristen menuduh. keluarnya di abad ke-1, sedangkan Kalau Islam itu begitu abad coba ke-7. coba kau tunjukkan dari mana asal kata Alkitab kau pakai. Coba kau Jangan tunjukkan. bicara kayak perempuan, bergantian bicaranya. Kau tunjukkan aja di mana kata Alkitab itu kau ambil. Berani nggak kau menggugat? Berani yang nggak mewakili seluruh Islam yang ada di Indonesia ini? Berani nggak Kau menuduh sama dengan Kau sudah memfitnah. perampok harusnya kau sudah sadari. Kau kalau seperti kata di bawah tempurung. Kamu kalau sudah ketahuan Yang nggak ada isi perampok milik otaknya. orang yang kembalikan, tidak perlu dilapor, Saya tinggal tantang kau kembalikan. untuk menggugat. Maafkan ya Pak atas kesalahan agama Pakailah kami yang bicara merampok dengan kata otakmu. Alkitab. Kan begitu ajanya sudah. Sampai bicaranya, Ngapain ayo. kau suruh Pakai lagi logika kita aja, logika. melapor? Kamu kalau sudah sadar itu hasil rampokan ya kembalikan. Sabar Bang. Jangan kayak penjajah. Asal nerocos saja. Asal dikatakan hasil rampasan perang adalah milikmu. Perang apa yang diperangi? Enggak, kau Sekarang apanya yang diperangi? ngapain kau ambil kata Alkitab? Ngapain? Apanya yang diperangi kau? Ngapain? Kristen. Apa yang diperangi Sedangkan kau? Itu kau perangi akidah kami Terus dengan bilang kami merampas nyontek. istilah-istilah Al-Quran. Aduh. Karena kitabmu bukan firman Tuhan, hanya surat kepompong dari barat, kau tempellah kata Alkitab itu biar dianggap paten. Musa dari mana? Musa dari mana? Apa hubungannya Kristen dengan Musa? Musa dari enggak, saya Apa tanya Musa dari hubungannya? mana? Apa Saya tanya hubungannya? kau. Jawab dulu. Saya tidak bahas itu, saya tidak bahas itu. Ketakutan kau gak? Dasar perampok. Saya Agama tanya, Musa perampok, dari mana? agama Lihat ini. penjajah, Islam. suka Jangan menjara ada isi punya orang, pengetahuannya. tukang mencuri, Gak usah kalian tukang sawer-sawer, cuma kotoran aja dari mulutnya. Sia-sia merampas kalian menyawer. istilah Pengetahuannya nggak Islam, ada. ditempel di Bibelnya biar Yang ada hanya dianggap kotoran. mirip Islam, gak malu. Saya tanya, Musa Gak dari mana? malu. Musa Agama dari mana? hasil curian. Perjanjian jawab dulu. lama curi Musa dari dari Yahudi. mana? Perjanjian baru ambil istilah dari Islam. Musa dari mana? Agama serba curi. Kau nyerocos kayak Perjanjian perempuan. lama itu kitabnya Yahudi dicuri. Musa dari mana? Masuk ke Indonesia, ngambil lagi Pertanyaan terjemahan, simpel. tulis lagi Alkitab, nyerocos rampok kayak perempuan lagi. sih? Nggak malu, apa? Perjanjian lama Perjanjian ambil baru dari itu abad ke-1 agama juga. Yahudi. Musa dari mana? Perjanjian Perjanjian baru baru itu abad ambil ke-1. istilah dari Islam. Cuma Musa Agama dari yang mana? tidak punya Perjanjian baru. harga diri, serba Jawab dulu. rampok. Islam keluar abad ke-7. Serba rampok, serba ngambil Tengok nih, dari nyerocos aja kayak agama perempuan. lain. Itulah Apa yang saya agama tanya itu yang kau lu. jawab. Agama Bang penjajah Juma, yang Bang suka Bang Juma tadi merampas bilang milik perjanjian baru orang itu. lain. Habis itu diklaim punyanya. Kalau banyak udah bicara tapi nggak ketahuan menjawab. apa katanya? Aku tantang kau melapor katanya. Aku tantang kau. Ya kalau kau sudah sadar itu bukan punyamu yang kembalikan. Kalian diskusi. Kembalikan aja punya orang, ngapain harus Tinggal dilapor sih? Kalau sudah tahu sadar kalau itu punya orang ya kembalikan, ngapain tunggu dilapor Pak? Kalau Bungkas, udah sadar bungkas. kalau yang kau punya itu hasil curian, nggak usah tunggu laporan Pak, kembalikan aja Senjata langsung. Gak usah Kembalikan aja Pak. Langsung dikembalikan aja milik orang. Sudah tahu itu hasil rampokan. Ngapain tunggu dilapor? saya tidak Aku setuju. merampok lah. Supaya aku kembalikan hasil rampokanku. Laporkan Bang Juma. dong. Kan pencuri aneh itu maling aneh. Saya tidak Yang setuju. namanya maling itu Pak, kalau sudah sadar hasil curian, yang dikembalikan tuh, jangan tunggu laporan. Bang Juma. Iya Tadi bisa. Saya tidak setuju kalau Bang Juma bilang orang Kristen curi Apa? dari perjanjian baru tuh. Iya. Tapi Dari kan mana agama, tapi kata kan Alkitab agama itu? Islam. Kata Alkitab itu dari mana? Tidak. Tadi kan Tidak. saya sentil yang perjanjian baru. Tidak. Perjanjian baru mengambil istilah Alkitab itu dari mana? Kan agama Islamnya keluar ke abad ke-7. Iya, Sedangkan kata Alkitab. Jangan perjanjian kau baru bahas abad Islam. pertama. Jangan kau bahas Islam. Jangan kau bahas logikanya Islam.
Saya Logikanya tanya, Islam kata nyontek Alkitab Kristen. itu Anda ambil dari mana? Logikanya Muslim, agama Islam nyontek. Masa debat Saya abad tanya, pertama kata sampai abad ke-7. Alkitab itu Anda ambil dari mana? Tidak, kalau pikir logika. Oke, kata Alkitab, keluarnya mungkin abad pertama. Abad pertama di mana? Abad pertama kata Alkitab di mana? Tuyul, penipu, pembohong, penipu. Mana? Bahlul. Cara agama, tanda ilmu, tak ada ilmu. Cuman nafsu doang. Pakai ilmu dong. Kalau sudah tahu itu hasil rampokan dari agama lain, ya dikembalikan toh, Cak Ayu. Gak malu? Gak malu? Islam datang belakangan, tapi diambil istilahnya. Kasihan kali. Abad pertama itu yang ada Biblika, Biblia. Itu Al-Quran yang datang memakai kata Alkitab. Ikut-ikutan. Dasar tidak punya harga diri. Terus kenapa Al-Quran gak dibikin Alkitab aja namanya? Nah itu memang nama Alkitab. Al-Quran itu nama lainnya Alkitab. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu. Jadi hanya gara-gara namanya itu. Ya sadarilah itu. Sadarilah itu. Ada bingkisan isinya mangkok. Tapi sampulnya tertulis televisi. Apa itu namanya? Isinya surat-surat dari barat. Sampulnya Alkitab. Isinya suratnya Paulus. Tapi sampulnya Alkitab. Iya, tapi kan artinya itu kan buku. Nenekmu kiper. Kenapa enggak buku aja? Kenapa harus pakai nama Alkitab? Buku Paulus, buku Roma, buku Galatia, buku apa? Pakai buku kau tahu. Kenapa harus pakai istilah Al-Quran? Ayo, untuk nipu kan? Ayo, kalau dia bukan Alkitab, tapi pakai pakaian Alkitab, itu Alkitab palsu, gadungan namanya. Bukan TNI, Pak, tapi pakai seragam TNI itu gadungan itu kan namanya. pemahaman kamu cuma. Jurus bodoh lagi keluar. Jurus memperbodoh diri keluar. Inilah kualitas kamu. Jurus memperbodoh diri keluar. Bukan Bible, bukan Alkitab, tapi isinya sampulnya Alkitab. Apanya itu namanya? Bahlul. Puasa ini kamu nggak mendamaikan diri, Juma. Saya justru di bulan puasa ini saya mengajarkan kebenaran. Kau nggak malu? Kebenaran bukan berarti harus menghujat agama lain, Juma. Saya tidak menghujat. Saya menyadarkan kau supaya kamu jangan bahlul. Supaya kau jangan bodoh. Supaya kau jangan bahlul. Di usiamu yang sudah tua masih bahlul. Kamu yang bahlul, Juma. Apa bahlulnya saya? Kepercayaanmu apa? Saya Muslim. Ya saya Kristen. Terus kenapa kitabmu Alkitab? Memang udah dari sononya gimana? Kenapa kitab kamu Al-Quran? Ya karena memang kitab saya Al-Quran namanya. Ya udah sama semua Alkitab. Nenekmu kiper, kau itu perampok. Nenekmu kiper. Enggak malu. Apa bedanya sama kamu jawab dulu sama Wih, kitabnya bahasa Yunani aslinya. Wih, masuk di Indonesia bernama Alkitab. Wih, enggak malu. Wih, punya agama kok begitu. Yang agama menyalahkan katanya siapa? agama benar. Kalau dari sampul Alkitab, kitabnya aja udah salah. Yang menyalahkan siapa? Ada yang menyalahkan enggak? Mas. Yang disebut Alkitab itu firman Allah Subhanahu wa taala. Itu kan menurutmu. Lah, makanya jangan pakai istilah Alkitab. Kalau Alkitab bagi kami itu adalah firman Allah. Nenekmu kiper, itu bukan punyamu.
Itulah kamu. Itu intinya kamu mau menang sendiri Juma. Ya Kan bukan menang secara sendiri, saya yang pemahamanmu aja. meluruskan yang hak itu hak, batil batil. Bagaimana mungkin Anda menggunakan istilah Alkitab kepada surat-surat yang berasal dari orang-orang yang bukan menerima wahyu dari Allah? Jadi gimana Itu- juga ini Juma? Jadi gimana dengan Apa gini tuh? Juma? Apa? Ayat kan di Arab juga ada nih orang Kristen. Terus kamu persalahkan kalau tulisan orang istilahnya kitab Kristen itu ditulis dengan bahasa Arab gitu. Iya. Apa nama kitabnya dulu? Iya. Iya. Iya lucu. Bicara tapi Kamu nggak cari ngerti. sendiri makanya cari pemahaman sendiri, Juma. Apa nama saya kitabmu tanya dulu dulu? sama kamu. Nama Ini kitabmu Kristen apa ketika masuk ke Arab itu apa nama kitabmu? Iya kan yang Apa? saya tanya kan yang kamu bahas tadi Ya itu kan kamu jangan bahas bahasanya. terlalu jauh kalau ilmumu cuman cetek, jangan. Kitabmu itu Juma, berasal Juma. dari Belanda, Kamu hei. perasaan punya ilmu Yang tinggi, bawa Juma. Bible masuk ke Indonesia itu Belanda. Ngerti Kamu kau? cuma pandai Hah? bacot doang, Joma. Baca itu fakta. Dari mana kau rampok bahasa Alkitab itu? Dari mana? Aduh, Nangis, Juma. nangis ya. Sedihnya hatiku punya biblos tapi namanya Alkitab. Islam-Islaman. Benci Islam tapi kitabnya pakai nama Islam. Saya Kristen Juma, tapi saya nggak membenci Islam. Kalau tidak benci Islam, Iya. kau jangan sebut kitabmu dengan sebutan Alkitab. Apa hubungannya coba? Ya karena Saya itu nggak benci melukai Islam. hati umat Islam, tuyul. Selama ini yang saya kenal Islam nggak melukai, saya rasa. Karena umat Itu kan Islam kamu itu aja begitu yang sabar. Sabar umat Islam kamu itu. aja. Karena umat Islam itu kasih. Kalian Kristen dikasih juga kasih kasih, itu Juma. semakin melonjak kalian itu. Kristen Semakin itu mengajarkan menjadi-jadi. kasih Juma. Kasih katanya. Iya. Penipuan Kasih, serba serius. penipuan dibilang kasih. Bukan Alkitab disebut Alkitab. Bukan Nabi disebut Nabi. Bukan Rasul disebut Dari Rasul. kecil Dibilang sampai kasih. sekarang, Juma. Ya Allah ya Kristen itu Karim. mengajarkan kasih, Serba Juma. penipuan itu Mengajarkan yang namanya benar-benar, apa? Yesus itu muridnya Yahudi bukan Kristen. Kristen itu cuma numpang tenar pakai nama Yesus. Parah. Kau ambil istilah Allah masuk di Bibelmu itu melukai hati kami tuh. Kenapa? Kenapa? Karena Tuhanmu itu sembahanmu itu dewa, bukan Tuhan, bukan Itulah Allah. Kamu hanya bisanya mencuci otak orang Juma. Iya, sekarang bahasa kitabmu yang asli apa? Alkitab. Alkitab. Nggak malu, betul-betul lah kau. Betul kau, betul. Pantas kau jadi Kristen. Pantas sekali, karena mirip Saya Paulus bangga jadi karaktermu. Kristen Juma. Silakan, tapi sekarang ketika Anda ditanya mempertanggungjawabkan bahasa kitabmu yang asli bahasa apa? Yunani atau bahasa Arab? Bahasa Yunani. Yunaninya yang Tuhan Yunaninya apa bahasa Yunaninya Tuhan? Salah panjang lebar kamu juga. Malu kau kan? Malu kau kan? Malu. Karena sebenarnya kau itu penyembah dewa. Kamu lari-lari Kau itu penyembah dewa sebenarnya. Penyembah dewa Theos kau itu. Intinya Tapi begini, Juma, ya. supaya Biar kamu kamu itu agak tidak dewasa kemudian sedikit, Juma, ketahuan ya kan? penyembah dewa. Selagi agama mengajarkan Begitu kebaikan. masuk ke Indonesia, dewamu kau sembunyikan dengan istilah Ini. Allah. Kamu hanya itu numpang tenar aja Juma. Biar kamu Pret. itu biar dapat apa? Pret. Kau Juma. Pret. Ya kan. Kalau Agama orang yang Belanda, cerdas, agama penjajah suka merampas hak orang, habis itu diklaim punya dia. Nggak malu. Ih, menjijikkan. Prit. Punya sembahan ambil dari Islam. Allah. Ada utusan Tuhannya pinjam dari Islam. Rasul. Ada kitab dibawa sama penjajah pinjam dari Islam. Alkitab. Semua hasil rampokan dari Islam, bangga. Wah, nggak malu. Wah. Kalau aku jadi Anda, aku sudah muntah melihat diri Anda sendiri tuh. Menjijikkan kali. Serba rampok dari Islam. Nggak malu kau? Hah?
Doa Islam, mukjizat Islam, syafaat Islam, iman Islam, imam Islam, berkah Islam, berkat Islam. Apalagi? Jumat Agung Islam, kalam Islam, ilahi Islam. Semua dirampok dari Islam. Gak malu kau punya agama kayak gitu? Gak malu? Gak malu kau? Kami bangga punya agama Kristen juga. Agama kayak Sangat gitu. bangga. Ini kualitas Agama Muslim. gitu. Gak malu. Supaya kau sadar, agamamu itu tidak bisa Ya berdiri sadarlah, tanpa beginilah kualitas istilah-istilah Islam. Istilah-istilah Islam kau pakai hanya untuk kau menghina-hina jual agama agamamu orang-orang. itu. Kan? Ya enggak sih? Ini di bulan puasa pun masih menghina-hina agama orang. Ku bilang samamu dari tadi, tai tidak perlu dibilang bohong, busuk, tidak perlu. Karena memang sudah busuk tai itu. Kau bilang agamamu dihina, emang sudah dari sononya kayak begitu. Yang bawa masuk ke sini penjajah, habis itu rampas istilah-istilah Islam. Wih, gak Kata-kata malu. kotor kamu. Istilah-istilah Islam diambil. Gak malu. Istilah-istilah Islam diambil. Islamnya kepanasan, Bung. Gak malu. Gak malu. Maling. Gak malu. Istilah Islam diambil semua, menutupi agama dari pagan sana, dari Romawi. Gak malu. Kamu gak malu? Hah? Astaga. Gak malu dia. Kepanasan Islam ini ya. Kepanasan. Yang malu itu kamu. Kenapa pula kami yang panas? Kasihan. Di bulan puasa itu hati sejuk seharusnya. Sejuk kan? kali Bukan pun. kepanasan. Sejuk kali pun. Bukan berarti puasa yang hak tidak bisa ditegakkan. Tetap tegak hak itu. Yang bulannya aja kayaknya ini puasa ya kan. Nah, nenekmu kiper urusanmu. Kasihan kali. Demo, babi, demo babi. Wow, Yesus haramkan babi. Yesus enggak makan babi. Muslim, Yesus tidak pelihara babi. Jagal babi, jagal babi. Siapa yang mendahului? Demo babi. Islam. Bela babi. Orang itu bela negara, dia bela babi. Malu. Hidup babi. Mentang-mentang mau masuk bulan puasa. Islam sibuk babi buat yang peraturan. hidup. Itu apa gitu? Aneh, lucu. Belajar kau dek, belajar kau Bible ya. Kau belajar Bible, kau pelajari Biblemu itu dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani. Supaya kau itu bisa mendapatkan kebenaran di dalamnya kalau memang Intinya ada. Bible kami itu mengajarkan kasih, mengajarkan Nenekmu kiper. kebenaran, Nggak ada bisa kau tipu. Nggak ada bisa kau tipu. Kalau Biblemu yang saya itu rasakan, mengajarkan kasih, itulah yang kami sampulnya rasakan itu bukan para orang Alkitab. Kristen. Yang disebut kasih itu menyelamatkan, bukan menipu. Itu Justru kami diselamatkan Juma. diselamatkan semu. Di mana Yesus menyelamatkan Kristen? Sebutkan dalilnya. Ayo. Juma. Juma. Saya Masa tanya- dalilnya Juma? Juma, saya Masa tanya sama dalilnya kamu, Juma? Coba Tujuan agama itu sebutkan, apa, Juma? sebutkan Juma. di mana Yesus menyelamatkan Kristen di dalam Bible. Juma, jangan tanya itu Juma karena nggak ada dalilnya. aja kerjaan Juma. Cuman doktrin. Mana dalilnya Lebih Yesus perempuan menyelamatkan mulutmu, Kristen? Juma. Mana? Juma. Mana dalilnya? Yesus menyelamatkan Kristen, mana dalilnya? Juma. Kayak gitu. Gini. Cuman Ini bisa kualitas nipu-nipu. Muslim. Yesus menyelamatkan makin Kristen, diminta terbuka dalilnya. pikiran orang mengenai kau itu, Juma. Tidak ada yang terlontar dari mulutmu, hanya dusta aja terus. Dusta. Mana? Kenyataan, Juma. Kau bilang tadi Yesus menyelamatkan Kristen. Mana dalilnya? Juma. Dalil-dalil Juma. Pertanyaan secara logikanya Berarti aja kau yang memang kamu jawab Juma. penyesat. Kau Enggak berbicara gini, tak ada saya dalil. tanya, Juma. Udahlah, udah. Kalau kau Tujuan berbicara agama tanpa apa? dalil, Dek, Tujuan itu agama berarti apa, otakmu Juma? itu otak ayam. Kau bicara tanpa dalil, itu namanya penipu. Sakit hatimu kan? Siapa suruh? Ya saran saya kalian belajar dulu. Kalau disampaikan jangan ngeyel, jangan nipu.
tunjukkan dalil kalau emang ada gitu loh. Nanti giliran kita tegas keras, Bang Hoja, ini bulan puasa, begitu mulutnya. Lucu kau. Kau yang membuat orang seperti ini, kau pula yang komplain. Oh, diajak diskusi baik-baik dari tadi. Mana dalilnya Yesus menghalalkan babi? Ada kalian jawab? Ada? Gak ada kan? Gak ada. Bang, Oten ini lagi stres bang. Kenapa? Kampung Tuhannya habis bang, dibombardir. Kampung Tuhannya habis, nggak bisa pulang kampung Tuhannya, nggak bisa pulang kampung. Habis Israel kan, dihajar. Coba lah, makanya orang ini stres. Tuhannya nggak bisa pulang kampung, Lebaran ini habis, rata udah Israel. Stres Oten. Padahal tidak ada hubungannya dengan mereka. Tuhan mereka di Athena bukan di Israel. Ya itulah. Waktu kemarin pas Iran pimpinannya habis diajar, wah hancur kan, Iran dihajar, wah typing tak apa-apa orang nih. Sekarang dibalas mencret, nggak bisa ngomong apa-apa Oten, nggak bisa, kena balas. Oten longor kali. Pikirnya, tapi dulu, Islam, ya. Ronald Monitor. Ya, assalamualaikum. Ambil alih dulu. Saya masak dulu ya. Saya mau masak dulu. Ya. Dedak campur ini apa? Ampas. Campur dedak, Runda. Campur dedak.